Bab 515. Hooligan. Hujan deras semakin deras, dan sepertinya tidak bisa berhenti dalam waktu singkat. Karena masuknya hujan deras, aliran deras di ngarai menjadi lebih melimpah dan bergejolak. Dibandingkan dengan ketika Kenzie dan Lydia Garcia pertama kali datang ke sini, permukaan air sudah beberapa meter lebih lebar dan kedalaman air cukup untuk menenggelamkan kepala manusia. Bagian hidung pesawat pengebom tua yang rusak itu tersangkut di air, tetapi terhalang oleh bebatuan di jeram. Meski hidungnya terus-menerus dicuci oleh jeram, masih menempel kuat di bebatuan, tidak tersapu ke hilir oleh arus turbulen. Di dalam kabin, badai kecil Lydia Garcia digigit serangga telah mereda. Lydia Garcia membungkus kain parasutnya lagi, tersipu dan makan makanan kering dalam suap kecil. Kenzie ingin tertawa ketika dia melihat tatapan matanya. Untungnya, serangga kecil yang menggigit pantatnya tadi tidak beracun. Tetapi meskipun Lydia Garcia tidak menderita banyak kerusakan, itu cukup memalukan sekarang. Seorang gadis besar yang tingginya sekitar 1,7 meter sangat cemas sehingga dia melompat panik dan menelanjangi dirinya sendiri. Di Kenzie, pria di depan pria ini, dia menunjukkan tubuhnya yang telanjang, seputih salju tanpa rasa malu. Hal-hal seperti ini sudah cukup untuk ditertawakan seumur hidup. Mungkin karena dia memiliki hati yang baik, Lydia Garcia sepertinya tahu bahwa Kenzie menertawakan dirinya sendiri, jadi dia mengangkat kepalanya dan memelototinya, dan berkata, "Kenzie, bisakah kamu berhenti tertawa? Aku sudah tahu bahwa kamu sama sekali bukan orang yang jujur. Kamu benar-benar hooligan." Kata-kata Lydia Garcia agak tidak adil. Kenzie merawatnya dengan niat baik, dan tidak melakukan sesuatu yang berbahaya, dan baru saja Lydia Garcia menelanjangi dirinya sendiri dengan panik. Apa hubungannya dengan Kenzie? Meski sedikit terkait, itu hanya berarti Kenzie mengagumi tubuhnya yang seputih salju beberapa kali. Bisakah perilaku yang pada dasarnya darurat ini dianggap sebagai hooligan? Kenzie tidak peduli padanya, menundukkan kepalanya untuk menahan senyumnya, dan melakukan sesuatu yang lain. Melihatnya seperti ini, Lydia Garcia merasa bahwa dia benar-benar bingung, tetapi dia tidak bisa terus mengatakan apapun tentang dia, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tetap diam. Setelah makan, Kenzie melihat keluar kabin, menduga bahwa hujan deras tidak akan berhenti sepanjang malam, jadi dia berbaring dan membungkus kain parasut di bawahnya sebagai kantong tidur, berniat untuk tidur nyenyak. Lydia Garcia tidak berbicara dengannya sepanjang waktu. Pada saat ini, dia melirik diam-diam dan melihat bahwa pria ini telah menutup matanya dan tertidur karena bosan. Lydia Garcia tidak mau kesepian, jadi dia pura-pura batuk dan berbicara lebih dulu. "Ketika kita tidur di malam hari, kita berdua harus bergiliran untuk menjaga. Turban merah bukan vegetarian. Cepat atau lambat, mereka akan mengetahui bahwa kita telah melarikan diri ke dalam ngarai." Kenzie berbaring di sana dengan matanya tertutup dan tidak bergerak, dia hanya bersenandung. Lydia Garcia melihat bahwa sikapnya benar-benar acuh tak acuh, dan dia merasa sedikit tidak senang, jadi dia mengencangkan kain parasut yang melilit tubuhnya, duduk dan berkata, "Kita akan jadi penjaga di tengah malam, maukah Anda datang duluan atau aku yang duluan?" Kenzie berkata dengan malas, "Kamu tidur duluan. Aku akan berbaring saja, aku tidak akan benar-benar tidur. Aku bisa mendengar apapun yang terjadi di luar." Lydia Garcia memberinya tatapan tidak puas dan berkata, "Karena kamu berjaga-jaga, kamu tidak bisa berbaring dan diam saja. Jika kamu tertidur, dan pengintai tentara turban merah menyelinap ke ngarai, kamu dan aku akan dalam bahaya." Kenzie menghela nafas dalam hati setelah mendengar ini. Gados ini, rasanya dia benar-benar terlalu banyak berpikir. Ada dinding batu gundul di kedua sisi ngarai, dengan ketinggian 100 meter. Pada saat ini, itu adalah malam dengan angin kencang dan hujan lebat. Bahkan jika turban merah dan bandit tidak ingin beristirahat, mereka ingin melacak mereka sepanjang jalan, namun dari dinding batu yang berbahaya, mendaki naik turun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan santai. Lydia Garcia sengaja mengangkat masalah ini, dia hanya merasa ada banyak unsur dendam. Namun, mengingat apa yang dikatakan Lydia Garcia masuk akal, Kenzie duduk dan berkata, "Kalau begitu kamu tidur dulu, aku akan berjaga-jaga. Di paruh kedua malam, yang jaga juga saya. Anda seorang wanita dan orang yang terluka,
Anda harus beristirahat dengan baik. Lydia Garcia menyipitkan mata padanya, merasa jauh lebih nyaman. Orang ini, meskipun sedikit bajingan, masih seorang pria terhormat dan tahu bagaimana merawat yang terluka. Namun, dengan temperamen bangga Lydia Garcia, dia secara alami tidak mau mengambil keuntungan dari orang lain. Dia mengangkat dagunya dan berkata dengan suam-suam kuku, "Aku tidak membutuhkanmu untuk merawatku secara khusus. Tidak peduli apa, aku juga seorang kapten tentara bayaran wanita. Cedera kecil ini masih bisa ditanggung. Kamu harus berbaring dan pergi tidur duluan, aku akan berada di sini sampai tengah malam, dan aku akan memanggilmu nanti." Oke. Kenzi terlalu malas untuk berbicara, dia berbaring lagi dan memejamkan mata untuk tidur. Dia belum tidur selama 1 atau 2 hari karena kelelahan. Sejujurnya, Kenzi juga sangat lelah. Mengambil keuntungan dari waktu antara angin dan hujan, ini memang waktu untuk istirahat malam yang baik. Lydia Garcia awalnya ingin mengobrol dengannya, tetapi lelaki itu jatuh dan terus tidur, dan dia mulai merasa sedikit tidak bahagia di hatinya. Jika dia tahu ini, dia seharusnya menjaga di paruh pertama malam, agar tidak terlalu membosankan. Sayang sekali aturannya baru saja diselesaikan, dan sulit untuk kembali menariknya. Lydia Garcia harus diam, duduk sebentar, dengan punggung menghadap Kenzi yang sedang tidur, dan melihat keluar kabin tanpa bergerak memperhatikan situasi di ngarai. Menjaga sebenarnya adalah hal yang sangat membosankan. Apalagi malam hari tidak senyaman siang hari, kalau lama-lama menatap keluar, ngantuk akan datang bergulung-gulung seperti ombak. Lydia Garcia terluka dan berdarah banyak, dan dia sangat lelah selama beberapa hari terakhir. Dia tidak memiliki istirahat yang baik sama sekali. Dia menatap ngarai yang gelap di luar kabin, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, dia terperangkap oleh air yang deras. Suara riak seperti lagu pengantar tidur, membuat kepalanya terkulai, dan dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Akhirnya, Lydia Garcia tidak bisa menahan kantuk yang dalam, jadi dia tidak terlalu peduli, dia memiringkan tubuhnya, secara alami tertidur di samping Kenzi. Itu sangat dingin di ngarai pada malam hari, tetapi tubuh Kenzi sangat hangat. Ketika Lydia Garcia dalam keadaan linglung, dia tanpa sadar meringkuk ke dalam pelukannya dan memeluk lehernya dengan satu tangan, pegang erat-erat. Malam ini, dia tidur sangat nyenyak. Lydia Garcia sepertinya tidak pernah tidur begitu nyenyak sepanjang hidupnya. Baru pada pagi hari cerah dan burung-burung di luar bernyanyi dengan riang, Lydia Garcia secara bertahap bangun dan meregangkan pinggangnya dengan malas. Dia tiba-tiba merasa salah. Dia sepertinya berada di pelukan seorang pria, dan ketika dia membuka matanya, mata aneh Kenzi begitu dekat, tepat di depan matanya. Lydia Garcia menjadi waspada dan berkata dengan dingin, "Jauhi aku, jangan pegang aku. Berani makan tubuhku, hati-hati aku akan membunuhmu hooligan." Kenzi berkata dengan wajah buruk, "Nona Lydia Garcia, tolong cari tahu dulu situasinya sebelum marah. Cari tahu sendiri, apakah aku memelukmu? Jelas bahwa kamu mengambil inisiatif untuk masuk ke pelukanku tadi malam. Tidak peduli bagaimana aku mendorong, aku tidak bisa mendorongmu pergi. Anda menjerat saya begitu erat sehingga saya tidak bisa bangun, dan saya hanya dipegang di tangan Anda seperti kayu. Mengapa Anda menyalahkan saya?" Setelah mendengar ini, Lydia Garcia menyadari itu. Pada saat ini, dia meletakkan kepalanya di atasnya lengannya. Salah satu kakinya yang panjang seputih salju masih menempel di pinggang Kenzi dan seluruh tubuhnya melekat erat pada lengannya. Dengan cara ini, Kenzi benar-benar ditekan olehnya sampai mati, tidak bisa bangun sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Lydia Garcia duduk, wajahnya yang cantik memerah. "Aku juga menanyaimu." Kenzi berkata dengan tidak puas, dan bangkit perlahan, disepakati bahwa pada paruh pertama malam, kamu akan bertanggung jawab untuk menjaga sebagai penjaga, tetapi dalam waktu kurang dari 1 jam, kamu jatuh dan memelukku erat-erat dan aku tidak diizinkan untuk bangun. Saya tidak melakukan apa-apa sepanjang malam, saya bahkan tidak tidur nyenyak, lengan saya mati rasa jadian bantal Anda. Kenzi menggerakkan tangannya saat dia berbicara, menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Wajah cantik Lydia Garcia semerah pantat monyet. Dia sedikit malu dan sedikit lucu.
Dia melirik Kenzi dengan tenang dan berkata dalam hatinya, kamu pantas mendapatkannya, lebih baik membuatmu mati rasa. Tidak heran dia tidur sangat nyenyak tadi malam, hangat dan manis, ternyata dia tidur di pelukan pria ini. Lydia Garcia berpikir dengan malu-malu. Bab 516. Saya menggunakan bom penerbangan untuk keluar. Setelah hujan berhenti, langit menjadi cerah. Sisa-sisa tentara turban merah mengadakan upacara perpisahan. Di bawah pengawasan perwira bermata satu, lusinan prajurit yang tersisa semuanya memberi hormat kepada sisa-sisa lusinan korban perang yang menumpuk di kayu bakar. Sederet tentara mengangkat senjata dan menembakkan senjata mereka ke langit. Pertemuan perpisahan itu khusyuk dan khusyuk. Di bawah mata banyak tentara, perwira bermata satu itu berbalik dan mengangguk. Seorang penyembur api melangkah dengan cepat, membidik tumpukan kayu bakar dengan penyembur api dan menghembuskan api. Nyala api mengamuk, api berderak, dan sisa-sisa lusinan korban perang yang mati, bersama dengan api yang meroket, berubah menjadi asap hitam tebal, menyapu ke langit. Balas dendam, balas dendam, balas dendam. Di bawah pimpinan para perwira, puluhan prajurit turban merah mengangkat tangan dan berteriak, semuanya dengan ekspresi kebencian dan kemarahan. Jantung militer terpompa, meskipun lebih dari setengah kompi telah terbunuh atau terluka, perwira bermata satu itu tidak akan pernah membiarkan Kenzi dan Lydia Garcia pergi. Dia mengertakkan gigi, memegang pistol di satu tangan, dan melambai dengan marah ke arah hutan. Saudara-saudara, pastikan untuk menemukan mereka, saya akan memotong mereka hidup-hidup dan membalaskan dendam saudara-saudara yang mati. 70 atau 80 bandit turban merah mengikuti perwira bermata satu itu, bersenjatakan senjata dan berjalan ke hutan. Di belakang mereka, konvoi masih terhalang di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, semua prajurit yang terluka tinggal di kereta, hanya menyisakan selusin atau lebih perwira medis dan tentara sinyal, yang tinggal untuk merawat yang terluka dan menjaga persediaan. Setelah sarapan, Lydia Garcia sengaja menjauh dari Kenzi, pergi ke arah hulu jeram, dan membasuh tubuhnya dengan baik di perairan dangkal. Setelah istirahat malam, energinya pulih dengan baik, dan cedera di kakinya jauh lebih baik. Pada saat ini, setelah dia merawat wajahnya dengan hati-hati, kulitnya bercahaya, kulitnya putih dan cantik, dan dia kembali ke penampilan saat Kenzi baru saja bertemu dengannya. Gadis tinggi yang cantik. Saya telah bersama Kenzi selama 2 hari berturut-turut. Lydia Garcia sekarang tidak memiliki prasangka dan sikap dingin terhadap Kenzi. Sebaliknya, Lydia Garcia sekarang sangat mementingkan Kenzi dan memiliki perasaan kagum dan penghargaan. Kasih sayang yang tak terlukiskan perlahan tumbuh di hatinya. Dia sengaja mandi dan berdandan. Meskipun kondisinya buruk dan tidak ada banyak ruang untuk berdandan, dia melihat dirinya di dalam air dan masih puas dengan penampilan dan sosoknya, jadi dia tersenyum puas, berbalik dan berlari ke sana, pergi mencari Kenzi. Dari reruntuhan pesawat yang bobrok, suara batu yang menabrak logam terus terdengar. Lydia Garcia tidak tahu mengapa, jadi dia menundukkan kepalanya dan berjalan ke kabin. Dia melihat Kenzi berjongkok di sana dengan saksama, seolah-olah dia sedang menggunakan batu untuk menghancurkan lembaran besi di bagian bawah kompartemen mesin. Apa yang kamu lakukan? Lydia Garcia sedikit aneh, berjongkok di sampingnya, dan melihat lubang yang dibuka oleh batu. Lubang ini terhubung ke kabin mekanik di bawah kabin. Kenzi tampaknya sangat tertarik dengan mekanik kabin di bawah. Ada tempat bom di bawah, tapi sayangnya sudah berkarat sampai mati. Pintunya tidak bisa dibuka, jadi aku harus mendobraknya. Kenzi menyeka wajahnya dan tidak menatapnya. Lydia Garcia sengaja mandi, membasuh wajahnya yang cantik hingga putih dan menyisir rambut panjangnya dengan rapi. Dia hanya datang untuk menunjukkan kepada Kenzi, tetapi pria ini bahkan tidak memandangnya, yang membuat Lydia Garcia sedikit tertekan. Dia tidak punya pilihan selain duduk dengan kaki terlipat dan tetap di sisi Kenzi, mengawasinya memukul dan memukul. Dia berkata dengan sedikit ketidakpuasan, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu menghancurkan kabin bom di bawah? Saya ingin mengambil sepotong bom di dalamnya. Keluar, dan buat jebakan. Mata Lydia Garcia berbinar setelah mendengar ini. Apakah Anda ingin menggunakan bom berat bobrok ini untuk menangani tentara musuh itu?
Meskipun bom penerbangan berat yang berkarat ini telah tertiup angin dan hujan di bagian bawah kabin selama beberapa dekade, tetapi selama ditangani dengan benar, bom yang diproduksi selama Perang Dunia II ini masih dapat berhasil diledakkan. Seperti yang sering diberitakan di berita-berita TV, di era sekarang ini, masih ada bom bertebaran yang tersebar di seluruh dunia yang belum dimusnahkan. Ada ranjau darat, peluru artileri, bom penerbangan, segala macam. Tidak hanya bom yang belum meledak saat Perang Dunia II, bahkan ada bom yang tidak meledak dari Perang Dunia Pertama atau sebelumnya. Jika tidak meledak tepat waktu, mereka akan sering dipicu oleh penduduk dan bahkan ternak, menyebabkan berbagai kerugian manusia dan harta benda. Hal yang sama berlaku untuk bom udara yang berkarat ini. Jangan melihat bom yang sudah berkarat ini, tetapi mereka masih dapat diledakkan secara artifisial, dan kekuatannya masih tidak berkurang. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan ratusan meter, atau bahkan ribuan meter dari semua objek. Yang ingin dilakukan Kenzi adalah memikat musuh ke dalam ngarai, dan kemudian meledakkan bom udara ini untuk menghancurkan ngarai dan bahkan hutan di kedua sisi ngarai yang berada ratusan meter di atas ngarai. Lydia Garcia terkejut ketika dia mendengarnya, dan mengingatkannya ini adalah bom udara yang berat, begitu banyak, begitu mereka diledakkan, seluruh ngarai akan diselimuti api, dan bahkan hutan di kedua sisi tebing akan tertutup dengan gas peledak. Gelombangnya benar-benar menghancurkan. Jika Anda ingin melakukan ini, apakah Anda sudah memikirkan konsekuensinya? Kenzi meletakkan batu dan menyalakan rokok. Konsekuensinya akan sangat menyenangkan. Semuanya dalam radius beberapa ratus meter akan hancur. Jika pasukan musuh tiba di ngarai ini, mereka akan dimusnahkan. Lydia Garcia berseru, bagaimana dengan kita? Jika kita ingin memikat tentara musuh ke ngarai, bagaimana caranya kita melarikan diri begitu bom meledak? Ledakan yang begitu besar, tidak hanya semua tentara musuh akan mati, tetapi kita juga akan mati di sini. Kenzi berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya akan meramal nasib, 2 bintang keberuntungan kita bersinar terang, dan sangat mungkin kita tidak akan mati. Lydia Garcia berkata dengan serius, Kenzi, jangan mengolok-olok saya. Saya katakan dengan serius sekarang, jika ada ledakan besar, bagaimana kita akan melarikan diri? Kenzi menarik napas dan meniup asap dengan lembut. Pertama, tanyakan apakah Anda berani bertaruh dengan hidup Anda dengan saya? Taruhan. Setelah mendengar ini, wajah Lydia Garcia tidak terlalu baik. Agar adil, Lydia Garcia tidak takut mati. Jika dia bisa mati dalam pertempuran di sini, itu tidak masalah. Setelah masalah besar, dia akan terus bertarung berdampingan dengan rekan-rekan yang telah berkorban. Tapi tidak takut mati, bukan berarti mau berjudi. Terlebih lagi, Lydia Garcia tidak bisa melihatnya sama sekali. Bagaimana mungkin apa yang disebut perjudian Kenzi ini memiliki peluang untuk menang? Pertama-tama untuk memikat tentara musuh ke dalam ngarai, Anda harus menggunakan diri Anda sebagai umpan. Prajurit musuh hanya bisa datang ke ngarai ini, atau mendekati ngarai ini, hanya jika mereka mengikuti dan mengejar mereka sepanjang jalan. Pada saat ini, akan sangat merepotkan baginya dan Kenzi untuk melarikan diri dari pengejaran sejumlah besar tentara musuh. Jika bom udara diledakkan saat itu, apakah itu diledakkan secara sukarela atau tidak sengaja diledakkan oleh tentara musuh, dia dan Kenzi keduanya akan ikut diledakkan. Tidak mungkin untuk melarikan diri dari radius ledakan. Dia mengerutkan kening dengan erat, matanya penuh keraguan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan Kenzi agar dia hanya bisa mengebom tentara musuh tanpa membunuh dirinya sendiri.